Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Njureli. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Setiap orang di dunia itu punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang jahat dan ada yang baik. Kalau di dunia WWE itu Smackdown ya, ibarat ada heel, ada face. Rossi ini bisa gue bilang selama berkarir di kelas MotoGP dari 2000 sampai 2021 itu sebagian besar karirnya bisa gue bilang sebagai antagonis. Loh, kenapa antagonis? Karena sepanjang karirnya dia di Honda maupun di Yamaha, begitu dia punya pesaing atau rival ibaratnya gitu loh, Rossi itu rela ngelakuin apa aja biar bisa jadi pemenang atau jadi yang terbaik selama di balapan di setiap musimnya. Ya nggak jahat-jahat juga sih, apalagi pas 2011 lu lihat aja kayak 2011 kayak apa tuh, sama si Merah diperlakuinnya kayak gimana. Aduh, dan disclaimer ini pendapat gue pribadi ya. Kalau misalnya secara keseluruhan sih sebenarnya nggak hil banget gitu loh, nggak yang jahat di setiap musimnya. Jadi ya didengar aja sampai habis ya. Dan di sini nggak ada yang next gitu, next nggak ada. Karena ini gue lebih pengen flashback aja. Musim 2000 bareng Honda. Musim dimana ia menjajakan kakinya di kelas utama bareng Honda NSR Azzurro 500. Tahun 2000 bisa dibilang musim debut yang baik buat Rossi karena berhasil raih runner-up di klasemen akhir sebagai rookie di MotoGP di kelas 500cc. Dan emang belum kelihatan kalau Rossi itu bakal ada tanda-tanda perang dingin sama rider lain. Dan masuklah di tahun 2001, mulailah Rossi ketemu rival yang sepadan, senegara dan seniornya. Bahkan bisa gue bilang ini rivalitasnya agak-agak ngeri-ngeri sedep ya. Karena katanya ada kontak fisik bahkan. Semua bermula di GP Suzuka, di mana pada saat itu Rossi yang berusaha nyalip Biaggi lewat slipstream dari luar, malah didorong atau disikut sama Biaggi sampai ke gravel. Untungnya nggak crash ya. Dan gak lama setelah itu, beberapa lap kemudian, setelah disikut itu, Rossi berhasil nyalip Biaggi dan langsung ngasih gestur jari tengah cuy. Wah, salam pertemanan yang luar biasa ya. Dan hubungan mereka pun makin panas gitu loh. Dan itu kayaknya beneran terjadi di GP Catalunya tahun 2001. Masih berlanjut tuh, yang dimana Rossi emang menang di balapan itu. Tapi pada sesi cooling down di belakang mereka ribut cekcok, adu mulut lah ibaratnya. Bahkan sampai ada kontak fisik katanya. Dan lo inget kan yang ada kayaknya ada luka gitu antara Biaggi atau Rossi. Nah, lukanya itu karena ternyata Biaggi klarifikasi lagi itu karena benturan helm dari Rossi yang dibawa langsung dari helmnya Rossi yang dibawa langsung sama manajernya Rossi dulu gitu loh di Honda. Dan Rossi pun emang dari dulu sama Biaggi tuh adu mulut terus. Jadi nggak pernah akur dari 2001 sampai 2002 tuh nggak pernah akur. Malah hubungan mereka pun masih panas lah sampai ya sekiranya Biaggi keluar dari MotoGP di akhir 2005. Itu masih panas-panasnya tuh. Oke, masuk tahun 2003 sampai 2005. Rival Rossi berganti atau bisa dibilang nambah mungkin ya, yakni Sete Gibernau. Awalnya semua fine-fine aja gitu loh. Bahkan di 2003 itu Rossi Gibernau kayak sahabat gitu loh. Saat keduanya masih membela Honda. Persaingan mereka tuh ketat banget di tahun 2003. Dan Rossi di sini bisa gue bilang anti-hero lah ya di musim 2003 itu. Karena Rossi Gibernau masih saling respect pada saat awal-awal fight. Dan semua bermula tahun 2004. 2004 itu Rossi ke Yamaha, Gibernau masih di Honda, masih stay sama Movistar Honda. Dimana awalnya semua damai-damai aja kan. Bahkan di klasemen itu Sete Gibernau masih memimpin klasemen sampai seri Qatar. Nah, disinilah saywarnya dimulai, yang dimana saat sesi sebelum balapan timnya Rossi itu di malam hari ngebersihin grid start buat sebelum mulai balapan. Jadi biar aman-aman aja gitu. Jadi langsung gaspol remblong gitu. Dan hal ini sebenarnya ya lumrah aja gitu loh. Jadi sah-sah aja. Tapi sayangnya di situ ada krunya Gibernau dan Gibernau juga ada di situ. Jadi Gibernau sama krunya itu nganggep Rossi mau main curang gitu loh dan dicepuin ke steward. Yang ngebuat Rossi start di posisi paling belakang di GP Qatar tahun 2004. Dan di balapan itu pun Gibernau bisa menang. Sementara Rossi gagal finish atau ya crash gitu loh. Dan abis dari balapan Qatar itu Rossi diwawancara sama media Italia dan Rossi pun bilang
Ini abis ini Gibernau nggak bakal bisa menang lagi di MotoGP sampai karirnya selesai. Dan lu tau lah, setelah kejadian Rossi bilang kayak gitu. Di Jerez 2005, jadi seri di mana Rossi versus Gibernau tersaji dan menyajikan aksi overtake yang luar biasa di antara keduanya. Hingga terjadilah momen ikonik last corner yang dimana aksi Rossi turun kaki itu saat overtake ngebuat Gibernau lebar ke gravel dan Rossi pun menang di balapan tersebut. Selesai balapan, sikap Gibernau pun ke Rossi itu langsung dingin. Kayak musuhan udah. Dan mereka pun udah nggak akur semenjak kejadian itu. Bahkan semenjak Qatar itu udah nggak akur. 2005 dibikin kayak gitu. Wow, udah Gibernau udah nggak bisa raih kemenangan tuh setelah itu sama sekali. Setelah seri Qatar itu luar biasa. Di 2005 nggak menang sama sekali, Pak. Cuman bisa podium doang. Gila emangnya. Rossi 2005 jadi heelnya top heel banget itu. Jadi jahat parah anjir. 2004 udah dibayain malah jadi musuh anjir. Kompor, saling ngomporin satu sama lain, geblek. Musim 2006-2007 dimana Rossi ada pesaing baru lagi, dan bahkan Rossi itu gagal dalam perebutan gelar di 2 tahun tersebut. Dan di sini Rossi nggak bisa berbuat banyak karena motornya pun itu ada aja masalahnya di tahun 2006. Dan lucknya tuh, lucknya Rossi jelek banget di tahun 2006. Dia kalah sama mantan rekan setimnya di Honda waktu itu, Nicky Hayden, yang tampil konsisten di zona poin dan konsisten banget lah, nggak ada putus poin gitu loh di 2006. Dan Rossi pun ngasih ucapan selamat ke Nicky Hayden di tahun 2006 itu di seri Valencia. Wah, bener-bener di situ gua baru ngelihat itu Rossi ngasih bener-bener kayak rela aja gitu loh ngelepas titlenya di tangan Nicky Hayden. Jadi kayak udah kayak balik 2003 lah, gua ngeliatnya saling respect gitu. Jadi di sini gue bisa bilang Rossi face gitu loh. Dan langsung masuk di tahun 2007 di mana regulasi mesin itu berganti dari 990 cc ke 800 cc yang ngebuat semua motor itu dibikin kuat di akselerasi maupun di cornering. Tapi Rossi itu masih keteteran di musim itu karena motornya pun belum mumpuni dengan regulasi baru. Sementara ada rider muda yang lebih kuat dan dari Ducati itu Casey Stoner. Casey Stoner dengan bakat alami yang dia punya, dengan motor yang dikenal itu susah banget buat corner, tapi kenceng di lurusan itu luar biasa. Stoner itu langsung bisa ngasepin Rossi di tahun 2007 dan Stoner pun keluar sebagai juara dunia di tahun itu. Gimana Rossi? Wah, keliengan Pak. Keliengan, bahkan kayak wah angin-anginan gitu loh di musim 2007. Sebenarnya menangnya tuh oke gitu loh, nggak jelek-jelek banget, cuman motornya angin-anginan dan harus puas finish di posisi 3 klasemen akhir. 2 musim gagal jurdun karena emang udah ada yang bisa ngalahin dirinya. Luar biasa emang musim 2006-2007 itu perjuangan Rossi angin-anginan, tapi wah masih bisa fight loh buat championship. Cuman di sini kayak gue rela-rela aja udah gitu. Musim 2008-2010, era di mana Rossi punya rekan baru dan bahkan pihak Yamaha pun langsung bikin tembok biar kedua rider di Yamaha ini, yakni Rossi dan Lorenzo, nggak saling contek data gitu loh. Di sini Rossi langsung jadi antagonis, yang dimana Rossi pun nggak suka sama Lorenzo sejak awal masuk di Yamaha. Bahkan soal pemilihan ban aja itu sampai beda di tahun 2008. Rossi pakai Bridgestone sementara Lorenzo pakai Michelin. Dan di 2008 itu Rossi masih bersaing ketat sama Stoner di tahun 2008, dan puncaknya terjadi di seri Laguna Seca di Amerika, yang dimana Rossi itu fight sama Stoner dan ada momen nyalip di tikungan corkscrew. Luar biasa itu fightnya. Rossi pun keluar sebagai jurdun di tahun 2008 dan sukses rebut kembali mahkotanya. 2009 di mana Rossi dan Lorenzo itu bersaing ketat untuk bisa jadi juara di musim tersebut. Battle mereka pun ya paling ikonik itu di GP Catalunya, yang dimana Rossi berhasil overtake Lorenzo di salah satu momen terbaik MotoGP, dan itu di tikungan terakhir loh. Itu susah loh spot tikungannya. Dan di 2009 pun meskipun ya Lorenzo udah bisa ngimbangin, tapi Rossi masih mampu tampil memukau, masih luar biasa, dan berhasil kembali jadi jurdun di tahun 2009. Luar biasa memang Rossi. Dan masuklah di 2010 dia jadi face lagi, jadi baik lagi gitu loh. Dimana Lorenzo udah mulai bisa ngimbangin Rossi dari awal balapan dengan
kondisi Rossi yang punya cedera bahu. Di sini Rossi mulai kewalahan lah dan bertekad fight back di GP Mugello. Tapi sayangnya Rossi itu ngalamin crash parah di free practice 2 di Mugello yang ngebuat Rossi itu absen selama sebulan lebih. Dan Lorenzo pun tampil menggila. Sementara Rossi ya harus puas dipantatin Lorenzo gitu yang keluar sebagai judun di tahun 2010 dengan cuman finish di posisi 3 klasemen akhir. 2 tahun jadi bad boy, 2010-nya jadi good boy. Ya gitu dah. Musim 2011-2012. Rossi mutusin pindah ke Ducati karena Yamaha mau lebih fokus sama Lorenzo, dan Rossi pun ya mau nggak mau cabut gitu loh, ya ngapain gitu kalau misalnya gue udah nggak didengar sama Yamaha. Tapi apa yang terjadi begitu Rossi pindah ke Ducati? Rossi hancur lebur bareng Ducati di 2 musim itu, dan Rossi pun sebenarnya pengen ikut dalam pengembangan motor gitu loh di Ducati, tapi Ducati juga nggak ngasih. Rossi pun karena ngerasa Ducati nggak mau dengerin sarannya, ya Rossi pun mutusin buat CLBK lagi lah sama Yamaha. Dan musimnya bareng Ducati itu jadi musim yang paling kacau gitu loh, kacau balau saat itu buat Rossi. Gila loh, Rossi di Ducati cuma meraih hasil 3 kali naik podium selama 2 musim di Ducati. Kacau banget lah. Oh iya, ada momen ikonik juga sih selama di Ducati. Tapi momen ikoniknya ini momen ikonik yang bikin dia itu nusuk banget gitu, bikin kayak anjing kok ada yang ngomong kayak gitu ya. Dan momen itu ada yang bilang ke Rossi, ambisi lu ngelebihin bakat lu. Wah, tuh nusuk batu sumpah asli. Udah kayak nyes. Bangsat ngomongnya bener juga sih. Ini kayaknya bakal jadi 2 part nih. 2013-2015, Rossi CLBK sama Yamaha dan ketemu sama rider muda yakni Marc Marquez yang amat Rossi respect kala itu. Marquez pun ngidolain Rossi dan akhirnya pun jadi deket, bahkan saling respect antar satu sama lain di antara mereka berdua. Dan Rossi pun di sini mulai nggak terlalu banyak drama dan santai aja jalanin musim debutnya sama Yamaha yang periode kedua ini di 2013. Dan di sini pun Rossi kalah lawan sang anak muda di musim rukinya karena Marquez itu berhasil raih gelar Jordan di 2013. Di musim 2014, Rossi tampil itu udah mulai kompetitif gitu loh, udah mulai bisa bersaing gitu di papan atas. Dan udah ada mulai fight antara Rossi versus Marquez gitu di 2014 karena Marquez kompetitif banget, Rossi juga udah mulai fight back. Tapi di 2014 itu Marquez tampil sangat kompetitif dan superior dengan berhasil pertahanin gelarnya di musim tersebut. Ya back to back champion lagi gitu loh. Rossi Marquez di musim ini pun sempat masih berteman, masih yang aman-aman aja, masih saling respect satu sama lain dan diundang bahkan ke motoransnya Rossi. Ya sirkuit motocrossnya Rossi gitu loh. Ya masih jadi face lah ya, masih baik gitu, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh. Mungkin ini yang ya nextnya ini mungkin bakal ada perdebatan di komentar ya, ini soal musim 2015. Oke, 2015 Rossi tampil kompetitif dengan menang di seri pembuka di seri Qatar, dan Marquez agak keteteran di 2015 karena pengembangan motornya yang agak-agak tantrum gitu. Dan di tahun inilah Rossi versus Marquez terjadi dan bermula di GP Qatar. Ya udah mulai panas nih, dimana Marquez udah mimpin sepanjang lomba dan sisa 5 lap terakhir itu Rossi bisa ngejar dan mereka pun saling overtake. Dan di sisa 4 lap terakhir kalau nggak salah itu Rossi udah bisa nyalip Marquez dan Marquez pun berusaha fight back, tapi sayangnya bannya tuh kena kontak gitu sama Rossi karena emang terlalu mepet juga gitu loh bannya. Di bagian belakang Rossi kena ban depan Rossi dan Marquez pun gagal finish. Rossi pun menang di balapan tersebut. Dramanya udah kelar? Belum guys, masih ada fight di GP Assen yang fightnya tuh luar biasa gitu loh, senior versus junior, yang puncaknya terjadi di tikungan terakhir, lap terakhir, yang dimana Rossi kayak potong jalur gitu. Tapi kan itu hitungannya racing incident, dan yang gue lihat itu kayak Rossi udah kayak nutup jalur gitu, nutup racing line-nya udah disalip sama Marquez, terus kayak nutup racing line-nya Rossi sampai ya kontak, dan Rossi mau nggak mau ya lewat jalur pasir. Rossi menang di seri Assen ini dan hubungan mereka pun mulai renggang dan mulai saywar satu sama lain. Puncaknya itu di salah satu press conference di
mana ya, di Sepang atau di Australia gue lupa. Itu Rossi itu nuduh Marquez ngebantu Lorenzo buat menang di GP Australia kalau nggak salah ya. Cuman gue nggak tahu di seri mana. Yang jelas tuh saling bantu gitu loh sama rider Spanyol. Dan di sini Marquez itu langsung ngebantah semua tuduhan yang ditujuin padanya ke Valentino Rossi gitu loh. Kayak apa-apaan lu, orang bukan gue yang iniin, orang kita fair gitu loh lomba gitu. Sampai akhirnya terjadilah di Sepang balapan, dan disitulah pecahlah hubungan Rossi sama Marquez, udah mulai hancur lah hubungannya, yang dimana di sana terjadilah Sepang Clash gitu loh. Dan kejadian itu tuh banyak perdebatan gitu, banyak yang debat, yang clashnya tuh salahnya salah siapa apa segala macam. Dan akhirnya Rossi pun dapat hukuman dari FIA MotoGP dan start paling belakang di balapan terakhir di GP Valencia, dan gagal raih gelar judulnya yang ke-10 di MotoGP. Tapi ya banyak gitu loh di pit setelah finish itu ngasih selamat ke Rossi ya kan, karena lu start dari terakhir bisa finish keempat itu udah wah banget. Dan di sini apakah Rossi heel atau face di musim tersebut? Ya komen aja lah ya di bawah. Setelah musim 2015 itu bisa gue bilang Rossi itu anti hero ya, karena dia nggak mau ngebela siapapun di balapan dan benar-benar fokus cuman buat ngerebutin championshipnya ke yang ke-10. Jadi pengen ada title ke-10 nya di sisa karirnya di MotoGP. Dan di 2016 itu dia cuma bisa raih hasil runner up, kalah sama Marquez, walaupun sempat ada momen dimana mereka berdua salaman di seri Catalunya karena insiden Luis Salom, dan akhirnya mereka sempat baikan, sempat oke aja. Di 2017 juga oke, masih yang nggak terlalu ada drama-drama. Bahkan Rossi juga ya malah tampil kurang bagus, jadi menurun performanya dan nggak terlalu moncer, cuman raih 1 kemenangan. Dan di 2018 lah mulai lagi drama Rossi Marquez, yaitu di seri Argentina. Wah gila, 2018 baru mulai 2 race, itulah ada kontak lagi lah antara Rossi sama Marquez, kayak ada aja gitu loh. Dan Rossi kayak ngeliat performa Marquez, kok aksi nyalipnya gini banget, dan begitu ngovertake Rossi kayak, wah anjir ini overtake-nya terlalu bahaya nih gini-gini. Wow, udah tuh di situ udah mulai nggak kondusif lah, udah kacau, udah putus tuh. Malah udah baik, udah oke malah ya begitu lagi. Aduh, ada-ada aja. Dan di 2018 pun Rossi cuman bisa finish di posisi 3 klasemen akhir. Ya nggak jelek sih, cuman kurang. Jadi performanya makin tahun makin menurun. Dan di 2019 sama masih yang dingin sama Marquez, cuman ya sebagai profesional aja, asal profesional. Di 2020 ya secara otomatis bisa gue bilang Rossi ini jadi face dan nggak terlalu banyak drama juga. 2021 barulah Rossi di musim terakhirnya mutusin buat pensiun, dan disitulah Rossi udah berdamai dengan ya udah mau gimana, ada rider yang lebih cepat dan lebih kompetitif juga gitu loh. Walaupun dia juga cepat gitu loh, dia masih kencang, cuman ada rider yang lebih kencang lagi, makanya mutusin udah nggak kompetitif, ya udahlah gue keluar aja. Atau juga oke aja, nggak ada masalah, dan gue lebih serahin ke pembalap-pembalap yang lebih muda atau bahkan rider gue sendiri, yaitu VR46 Academy yang sekarang itu udah ada Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Luca Marini, dan Frankie Morbidelli. Ya buat sekarang ini yang gue lihat ya, itu kemarin ada kejadian unik di GP Jerez kemarin. Begitu ada Marquez di podium, di zona podium itu yang di atas, pas ada Marquez juga joget, Rossi langsung oke dah cabut anjir. Jadi ada awkward moment juga di Parc Ferme itu, gue ngeliat Rossi kayak ada nggak nih mau nyalamin Marquez nih, kayak wah salamin enggak anjir, kayak awkward moment gitu. Wah itu keren sih kalau misalnya bisa jadi ya buy-an atau seenggaknya saling respect lah gitu, tunjukin respect. Enggak anjir, masih dingin kayak perang dingin anjir. Wah kacau, panjang ini pesetronya ini, mungkin bisa sampai umur 50 tahun baru bisa saling memaafkan. Kacau Rossi Marquez. Oke, mungkin itu aja video dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.